Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel PLC Bisa. Salam teknik. Sesuai dengan video saya ini, saya akan memberikan pembahasan mengenai pemrograman PLC Omron dengan menggunakan aplikasi CX Programmer. Di sini rangkaian yang saya buat adalah rangkaian motor 3 fasa, yaitu rangkaian direct online atau yang sering disebut dengan rangkaian DOL. Rangkaian direct online ini adalah rangkaian dasar dari mengontrol motor listrik. Sebelum kita merangkai leader pada PLC Omron, terlebih dahulu kita mengetahui peralatan apa saja yang kita gunakan nantinya dalam membuat sebuah leader PLC Omron. Di sini saya sudah ada gambaran sebuah panel, di mana panel ini berisi sebuah komponen-komponen, yaitu ada 2 buah MCB 1 fasa dan MCB 3 fasa, lalu ada 1 buah kontaktor dan 1 buah thermal overload, lalu ada 1 buah PLC Omron dengan tipe CP1E N20. Lalu di sini ada power supply 24 volt DC. Jadi PLC Omron yang kita gunakan, powernya menggunakan, inputnya menggunakan 24 volt DC dari power supply. Lalu untuk di bagian depan panelnya terdapat macam-macam lampu dan saklar yang digunakan, dan tabelnya ini adalah penjelasan dari penggunaan lampu dan saklarnya. Untuk H1 digunakan sebagai indikator motor on di sini, lalu untuk H2 digunakan sebagai indikator motor off, lalu untuk H3 digunakan sebagai indikator tor atau indikator trip apabila beban arus melebihi kapasitas, maka nanti indikator tor ini akan menyala di H3 nih teman-teman. Lalu penggunaan saklar push button, dimana S1 kita gunakan sebagai PB stop di sini S1, lalu untuk S2 digunakan sebagai PB start. Lalu untuk S3 adalah fungsi dari tor, dimana nantinya tor kita masukkan ke dalam fungsi PLC. Di sini tor 95 dan 96, terminal 95 dan 96 pada tor. Oke, langsung saja kita masuk ke programnya nih. Di sini saya menggunakan CX Programmer, aplikasi CX Programmer dengan tipe 9.7. Ini bisa teman-teman download di Google ya teman-teman, gratis. Di sini kita klik file, new, lalu kita pilih tipe PLC yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan PLC CP1E. Oke, lalu kita masuk ke pemrogramannya. Di sini teman-teman, di bagian atas ini sudah terdapat berbagai macam instruksi leader. Pada PLC Omron ini teman-teman, kita harus menghafal kode dari instruksi leader yang digunakan. Berbeda halnya dengan Smart Relay Zelio, instruksinya sudah terdapat kode-kode yang digunakan, sedangkan kalau untuk PLC Omron ini kita harus mengetahui kodenya. Untuk kode input pada PLC Zelio itu biasanya berkode 0, diawali dengan 0.0, lalu 0.1 sampai seterusnya hingga inputnya itu sesuai dengan PLC yang digunakan. Lalu untuk outputnya, untuk output PLC itu di Omron bervariasi ya teman-teman. Kalau yang ini kan CP1E yang saya gunakan itu outputnya berkode 100.00. 00 itu diawali dari 00 ya teman-teman, berarti kita menggunakan kode 100. Kalau untuk PLC yang lain tuh ada yang kodenya 10 dan ada yang kodenya 101 biasanya teman-teman. Tahu saya bisa dicek teman-teman kode dari output masing-masing
PLC on-board yang berbeda-beda melalui Google. Oke, kita masuk ke programnya teman-teman. Di sini saya pertama kali menggunakan push button stop nih teman-teman. Berarti saya memanggil kontak leader NC di teman-teman. Di sini saya manggil kodenya 0.00 sebagai stop. Oke. Lalu di sini saya kan menggunakan NC nih teman-teman di leader. Berarti nanti jika saya menggunakan push button di sini teman-teman, saya menggunakan terminal NO dari push button ini. Kan biasanya untuk rangkaian manual tuh kita di bagian stopnya itu kita kan menggunakan NC teman-teman. Nah di sini kebalikannya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan terminal NO, yaitu terminal 3 dan 4 untuk memberhentikan motor. Mengapa seperti itu? Mengapa tidak NC aja? Jadi seperti ini ya teman-teman. Di dalam logika pemrograman, jika leader yang berada pada program, lalu leader pada program itu berlogika NC, lalu pada terminal push buttonnya itu NC, maka kondisi yang terjadi apabila PLC dijalankan, maka leader itu akan terputus. Karena logika di dalam pemrograman, apabila NC bertemu dengan NC, maka yang terjadi adalah logikanya terputus. Jadi di sini saya akan menambahkan di terminal push buttonnya sebagai NO ya teman-teman, agar nantinya program bisa berjalan dengan benar. Oke, untuk selanjutnya yaitu start. Masalah saya panggil kodenya 0.01. Tadi diawali dengan 0.00, lalu ditambah lagi teman-teman di angka di belakang hurufnya, angka di belakang diubah ya teman-teman jadi 1. Oke, sebagai start. Enter. Lalu di sini kita ambil tanda penghubungnya. Oke. Lalu kita ambil koinnya di sini teman-teman. Koin. Di sini kita panggil, kita akan menggunakan kode 100 untuk CP1E. Nah, di sini seperti di kodenya teman-teman 100.00 itu sebagai motor. Oke. Lalu tidak lupa ya teman-teman, untuk start itu harus ada pengunci seperti rangkaian manual. Rangkaian manual kan menggunakan pengunci juga tuh teman-teman. Kita ambil pengunci dari coil. Oke, lalu di sini kita hubungkan ya teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya yaitu di sini adalah S3, di mana S3 adalah tor nih teman-teman untuk terminal 95 dan 96. Di sini pada leader saya gunakan leader kontak NO ya teman-teman. Mengapa saya menggunakan leader kontak NO? Menurut aturan leader, dimana jika kontak NO bertemu dengan logika fisik pada hardware yang kita gunakan yaitu tor itu berlogika NC ya teman-teman 95 dan 96. Apabila kontak NO bertemu dengan NC, maka kondisi pada program akan terhubung. Sedangkan kalau kita menggunakan NC pada leader dan kita menggunakan NC pada tor 95 dan 96, maka kontaknya akan terputus ya teman-teman. Di sini kita panggil 0.02 sebagai tor nih teman-teman. Oke. Lalu berikutnya di sini adalah lampu H1 adalah indikator motor on. Di sini kita tambah indikator motor on nih teman-teman. Kita ambil koilnya, lalu kita panggil 01. Oke, sebagai indikator on. Oke, siap nih. Lalu berikutnya di sini teman-teman, di sini S2 adalah indikator motor off nih teman-teman. Indikator motor off kita ambil lagi di sini teman-teman. Oh, kita ambil kontak NC nya dulu nih teman-teman. Kontak NC dari motor, dari coil.
Oke, lalu kita hubungkan. Oke, di sini teman-teman, jika kita mau memanggil instruksi dari output coil yang kita gunakan, biasa kan kita mengklik ini nih teman-teman. Jika teman-teman ingin cepat, teman-teman bisa mengklik di keyboard dengan huruf O, maka dia akan muncul otomatis teman-teman. 100.02 sebagai indikator off. Oke, ada indikator off nih teman-teman. Lalu selanjutnya di sini S3 sebagai tor 95 dan 96. Oke, di sini berarti kita menambahi kontak dari 0.02, berarti kebalikannya nih teman-teman. Kita ambil NC 0.02. Oke, di sini tidak nyatu ya teman-teman. Oke, kita klik O, maka akan muncul outputnya di sini sebagai lampu trip. Oke, di sini terlihat nih teman-teman, ada garis merah nih teman-teman. Kalau misalnya di dalam kolom ini terdapat garis merah, ini menandakan bahwasanya leader program ada kesalahan di sini teman-teman. Kesalahannya dari mana nih teman-teman? Kesalahannya di sini teman-teman. Di dalam satu kolom saya menggunakan dua fungsi input, di mana input NC dan NO saya gunakan dalam satu kolom. Di dalam leader PLC Omron itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, program ini akan error teman-teman. Jadi di sini kita pindahkan ke kolom yang lain. Sini kita copy teman-teman, kita hapus, lalu kita pindahkan. Oke, lalu di sini juga teman-teman, jika motor dalam kondisi off tetapi trip tor belum dihubungkan, maka indikator off ini belum bisa menyala. Berarti di sini teman-teman kita berikan logika lagi teman-teman, di sini 0.0. Lalu kita simulasikan di sini. Di sini kita bisa langsung juga secara otomatis dengan menggunakan Ctrl Shift V, mengklik Ctrl Shift V teman-teman. Lalu kita jalankan. Oke, kondisi awal sepertinya teman-teman, tor ini belum dihubungkan. Jika tor sudah dihubungkan, yaitu kita klik Ctrl J untuk menghubungkan, lalu untuk Ctrl K untuk memutuskan, Ctrl J menghubungkan. Di sini lampu indikator menyala, yang menandakannya bahwasanya motor dalam kondisi off dan motor dalam kondisi standby. Lalu di sini kita jalankan motornya, Ctrl JK, J untuk menghubungkan, K untuk putuskan. Oke, lalu di sini kita stopkan, Ctrl K. Di sini juga kita bisa ya teman-teman memberikan penghubung atau 1 atau 0. Sudah 1, maka dia akan mati. Ctrl K lagi kembali, lalu kita klik Ctrl J, Ctrl K, lalu kita Ctrl K akan putuskan. Ini kondisi tor sudah terjadi trip. Lalu di sini juga saya ada skema rangkaiannya nih teman-teman, skema rangkaian dari PLC Omron yang kita buat tadi.
Di sini udah terlihat nih pengawatannya teman-teman. Oke, ini pengawatannya teman-teman. Pertama di sini dari MCB satu fasa dihubungkan sumber tegangan menuju LN untuk menghidupkan PLC-nya. Lalu dari keluaran MCB juga L dan N-nya masuk ke power supply untuk menghidupkan power supply sini teman-teman. Jadi di PLC Omron ini teman-teman, dia menggunakan COM. Jadi PLC ini menggunakan masukan COM. Jadi setiap inputnya ini memiliki common. Kalau untuk PLC Omron ini dia satu common. Commonnya ini satu untuk semua input teman-teman. Jadi jika kita tidak memberikan common, maka PLC ini kita tidak memberikan tegangan listrik ke common, maka input ini tidak bisa membaca sinyal dari push button yang kita gunakan. Di sini common sebenarnya bisa diberikan tegangan positif atau negatif dari power supply 24 volt DC, tetapi lebih disarankan untuk memberikan tegangan positif menuju common, lalu tegangan negatifnya untuk sinyal pada push button atau untuk terminal-terminal push button di sini teman-teman. Lalu untuk common output juga menggunakan common ya teman-teman. Di sini commonnya bermacam-macam nih. Ada yang satu output menggunakan satu common, lalu ada dua output menggunakan satu common, dan ada 4 output menggunakan satu common. Jadi bermacam-macam nih teman-teman. Di sini commonnya berbeda ya teman-teman. Di sini saya gunakan commonnya dengan tegangan 220 karena di sini kita akan menghidupkan sebuah lampu dan menghidupkan sebuah kontaktor yang membutuhkan tegangan 220 volt AC. Ini berbeda ya teman-teman. Misal spesifikasi dari PLC Omron itu inputnya 24 volt DC, teman kasih 220, itu bisa fatal ya teman-teman, bisa kebakar PLC-nya. Tidak boleh teman-teman. Oke, di sini teman-teman kita lihat dari tegangan negatif power supply dimasukkan ke terminal 3. Ini NO ya teman-teman, terminal 3 push button stop. Lalu dari keluaran terminal 4 push button stop masuk ke input 00 dari PLC Omron. Lalu di sini kita jumper lagi di sini teman-teman. Jadi setiap inputnya itu jumper masuk ke push button start 3, terminal 3, lalu pengeluarannya terminal 4 masuk ke input 01 dari PLC Omron. Lalu kita jumper lagi, kita masukkan sinyal DC nya ini 24 volt DC nya ke terminal 95 tor, lalu keluarannya 96 kita masukkan ke input dari PLC terminal 02. Oke, lalu untuk bagian outputnya di sini untuk 00 itu kita hubungkan ke kontaktor 1, dan 01 kita hubungkan ke lampu run, 02 kita hubungkan ke lampu kondisi off, 03 kita hubungkan ke lampu kondisi trip. Lalu ini adalah skemanya teman-teman, skemanya yang saya buat, dan ini adalah rangkaian daya motor dol biasa ya teman-teman, seperti biasa. Dan ini pengawatan yang saya gunakan. Oke, ini adalah pengawatannya. Lalu kita akan masuk ke mempraktekannya menggunakan CX Designer teman-teman. Oke teman-teman, yes, terlebih dahulu yang tadi project ini teman-teman kita simpan terlebih dahulu. Ini latihan 1.
setting 1 ya teman-teman. Oke, kita masuk cek desainernya. Di sini kita akan menggambar push buttonnya dulu. Di sini kita menggunakan satu push button. Push buttonnya di sini kita berikan warna color shade, lalu kita pilih switch di sini, lalu kita pilih push button ya teman-teman, push button circle. Di sini kita menggunakan warna merah. Oke, lalu kita gunakan labelnya ini teman-teman. Di sini kita berikan label, ini kondisi on, ini kondisi push buttonnya on, dia masuk ke dalam. Kondisi off, dia akan naik ke seperti semula. Oke, lalu kita copy aja nih teman-teman, copy paste, kita ubah menjadi warna hijau. Oke, warna hijau nih. Oke, lalu yang kedua yaitu kita membuat motornya, motor yang ingin dihidupkan di sini teman-teman. Kita pilih gambar motor di sini, kita pilih gambar motor. Oke, kita akan membuat gambarnya di sini. Kita menggunakan sini, saya gunakan motornya nih teman-teman. Nissan, kondisi onnya ketika on seperti ini ya, berwarna biru teman-teman. Ketika off, motornya berwarna abu-abu. Oke, ini ada motor listrik yang nantinya kita hidupkan. Oke, motor listriknya ini teman-teman. Lalu untuk yang kedua yaitu tombol tripnya, nanti coba ulang teman-teman. Sini ini tombolnya kita ubah warnanya sebagai warna switch, sebagai warna hijau. Lalu ini sebagai selektornya, selektornya teman-teman. Oke, ini kita kasih warna kita kasih petak aja teman-teman. Ini untuk tornya, ini misalnya tornya teman-teman. Oke, lalu di sini kita berikan label dimana untuk warna hijau tuh 0.01 ya teman-teman. Oke, maka dia akan muncul seperti ini 0.01. Oke, lalu untuk ini kita set, ini udah pas nih teman-teman, 0.00. Oke, 00 nih teman-teman. Oke, lalu untuk ini blowernya kita setting sebagai 100 titik 0. Nah, ini kita setting sebagai 2 ya teman-teman. Oke, lalu berikutnya 3 lampunya teman-teman. 3 lampunya kita setting teman-teman. Kita ambil labelnya sini, kita menggunakan lampu lampunya teman-teman. Kita menggunakan lampu ini. Oke, ini untuk lampu kondisi on, kita copy aja teman-teman.
ganti warnanya jadi warna kuning, menandakan bahwasanya motornya trip. Lalu ini warna merah teman-teman. Oke, lalu ini kita berikan kode seperti tadi yang kita setting di omronnya tadi, yaitu 100.001 ya teman-teman. Tadi motor 00 ini 01 nih teman-teman. Oke, lalu ini 02 100 02. Oke, lalu ini 100.03 Oke, teman-teman. Lalu di sini kita akan mensinkronkan program yang kita buat tadi yang ini teman-teman dengan animasi 2D dari CX Programmer. Jadi kita hapuskan dulu. Oke, kita gabungkan, kita sinkronkan. Saya sinkronkan dulu ya teman-teman. Kita masukkan file tadi yang kita program di sini. Di sini tadi kita start. Di sini kita mensinkronkan dari CX Programmer ke CX Designer. Di sini nampak teman-teman bahwasanya lampu tor sudah menyala. Sini tornya belum terhubung. Jika kita hubungkan, nah di sini berarti ada permasalahan teman-teman ya. Ada permasalahan nih. Berarti di sini kita perbaiki lagi. Kita keluar dari ininya teman-teman. Oke, di sini kita akan memberikan kondisinya. Kalau untuk tor itu kan kondisinya dia kan tetap tuh teman-teman, misal tetap terhubung, tetap terputus, maka kita menggunakan alternate. Oke, di sini 0.02, sedangkan ini kita menggunakan momentary atau dia terhubung sesaat ya teman-teman. Ini pun juga terhubung sesaat. Oke, lalu kita simulasikan lagi. Kita masukkan tadi ini teman-teman. Oke, start. Oke, kita tunggu. Nah, oke, di sini kan sudah menyala. Lalu di sini kita hubungkan. Nah, udah kita hubungkan ini teman-teman, motornya di sini menyala. Lampu off-nya menyala, menandai motornya standby. Lalu kita start motornya teman-teman. Oke, di sini tidak mau ya teman-teman. Oke, ada respon teman-teman. Sini ada responnya teman-teman. Oke, di sini. Oke, ini sudah saya tekan tadi ini teman-teman, ada sedikit kesalahan di sini. Di sini sudah saya tekan, lalu dia hidup nih teman-teman. Di sini hidup motornya ditandai dengan lampu indikatornya, lalu kita stopkan. Maka motornya akan berhenti, lalu kita startkan lagi. Motornya hidup nih teman-teman, tandai dengan indikator on menyala, lalu kondisi trip, maka motornya akan mati dan ininya menyala lampu indikatornya dan start tidak bisa menghidupkan motor. Oke, sekian dari video saya. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like dan komen agar saya lebih semangat lagi membuat videonya. Salam teknik untuk teman-teman.